Belitung. Bertempat di Desa Air Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa, 19 November 2024. Pasangan Jos dan Beramal kembali menggelar kampanye dialogisnya. Acara tersebut dihadiri ribuan masyarakat Tionghoa. Makan satu buah lagi buat tamu undangannya. Kedatangan Jos dan Beramal di Desa Air Pelempang Jaya kali ini, lagi-lagi disambut dengan positif dan mendapatkan ruang, serta antusias yang tinggi dari masyarakat Tionghoa. Adapun juru kampanye kali ini yaitu, Jurkam Muhammad Hadianto, dan Jurkam Fendi Haryono. Dalam orasinya, Jurkam Muhammad Hadianto mengatakan, "Saudaraku semuanya, saya ingin menceritakan biar Aji Asok semua kita ini bersaudara. Tongin Fangin Jikjong, terkenal Pulau Bangka keharmonisannya, tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Kerukunan kita sangat tinggi, apalagi di Bangka. Ya, saya ingin kasih tahu Aji Asok dan Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya ke sini? Waktu zaman masih pengusaha Bang Joni ini seorang pengusaha, Akhil Asok, Bapak Ibu, pengusaha yang sukses. Sebelum beliau ingin mencalonkan bupati, ya, seorang pengusaha yang dari Kalimantan berkeliling, pernah membantu ke daerah saya di Bangka Selatan, pernah membantu adik Cincin Faya Faitona mau mampu lah. Bang Joni banyak membantu sampai ke Bangka Selatan daerah saya. Adik Congena, adik ingat budi kebaikan. Sama, benar. Sampai ke Bangka Selatan. Bayangkan, seorang pengusaha. Nanti Bang Joni akan ceritakan. Penampilannya Aji Asok, Bapak Ibu, sangat sederhana. Ngai kalau dia mau nyalon bupati, makanya Ngai datang kemari. Merasa terpanggil, karena Ngai punya keluarga pernah dibantu sewaktu di Jakarta. Sebagai manusia di hidup, kita nggak mungkin lupa budi kebaikan orang, Bapak Ibu yang pernah membantu kita, ya. Jadi nggak ingin kasih tahu sama Bapak Ibu semua, aku tanggal 27 Mokyo sudah tidak lama lagi, terhitung pakai tangan, pakai jam. Nggak ingin menyampaikan, saya aja jauh-jauh dari Bangka datang ke sini dukung Bang Joni dan Bang Samsil dari Bangka, padahal saya tidak punya hak suara untuk memilih. Ingat, yang memilih ini khusus warga Belitung. Tetapi kebaikan beliau berbuat baik orangnya. Jangankan mau jadi bupati, selama jadi pengusaha aja dia bantu kita. Bagaimana kalau dia sekarang nyalon bupati Belitung? Kenapa kita berpikir panjang lebar? Tetapkan pilihan kita. Jangan jauh kona. Ada telinga bisa mendengar, ada hati bisa melihat, bisa menilai. Semua pasangan ini ada 3 pasangan, Aji Asok, Bapak Ibu semuanya, 3 pasangan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, semuanya bagus, nggak ada yang jelek pasangan ini. Tetapi kita menilai di antara 3 pasangannya Aji Asok, Akhil, Bapak Ibu, pasti ada yang paling terbaik, pasti ada yang paling bagus. Bagusnya jangan dilihat dari kata-katanya, mau kata ikon, lihat perbuatannya. Ika milih bupati ini anak 5 tahun, jangan salah pilih, jangan salah mencoblos. 1 suara sangat berarti. Aji Asok, ekonomi kita di Belitung lagi tidak baik-baiknya, sama dengan daerah saya di Bangka Selatan, lagi nggak bagus-bagusnya. Kita mau begini terus. Kemudian Bang Joni putra asli daerah Belitung. Kenapa Ika di sini ragu, bimbang dan ragu? Naik dari Bangka aja ke sini untuk dukung beliau untuk pasangan nomor 1. Semua bagus. Kembali kepada Bapak Ibu Aji Asok Aceh semua, mau milihnya di dalam hati. Naik titipin ya, setiap naik orasinya ada 1 buah pantun. Kalau saya bilang pantun, Ika bilang Jos ya Bapak Ibu ya. Jangan cakep, Jos, karena pasangan Joni singkatannya Jos. Jos itu singkatan Joni Samsil. Jos,
Kalau beramal itu bersama Erzadi dan Yuri Kemal, itu gubernurnya dan wakil gubernurnya. Sama-sama Jidhoa, sama-sama nomor 1. Kertas suaranya sama-sama nomor 1. Jadi nggak usah lihat yang lain. Buka gubernur Jidho, bupati Jidho, selesai urusannya. Itu kembali kepada hati ibu-ibu bapak. Beneran? Nah, hoki aji asok bapak ibu. Biasanya pengalaman kita, ini kan baru-baru pilek nih, sian kian. Kalau orang mau nyalon, paling manis ngerayu kita ke rumah. Bantu ya, saya mau nyalon bapak ibu. Asok aji bantu ya, saya mau nyalon. Dia udah kita pilih, udah kita bantu, udah dapat. Lewat depan rumah pakai mobil, kaca mobilnya ditutup. Betul nggak? Betul. Benar. Ngantonga. Susah kita ngomong. Itu pemimpin yang paling banyak janji. Jangan dipilih. Kalau bagi orang Islam kita jangan jadi keledai yang kedua kali masuk ke lubang yang sama. Benar bu? Tepuk tangan bu. Ini saya ngesamakan persepsinya. Bang Joni aja pengusaha udah bantu kita. Bagaimana kalau dia terpilih jadi bupati? Kekuasaannya lebih luas. Tidak mandang, benar, tidak mandang suku. Kita yang punya hak untuk memilih. Nah ini juga mau yang minta kak, oi cium Jidho, ada yang kong Jidho. Tetapi di dalam bilik suara, kita cium nomor lain, nah ini juga nggak tahu. Benar, benar nggak? Tapi yang bagi kami ada yang tahu. Adi juga ada yang tahu. Aceh asuk cium kita ho. Kiana, Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu kita. Benar, benar bu. Adi mau pian, Adi pian ini benar kita bisa pian, bisa bohong. Tapi di atas tidak ada yang bisa didorong. Contoh, nah saya kasih satu buah pantun. Beli nangka dan buah kue ini. Jelas ya? Ya. Ingat nih, beli nangka dan buah kue ini. Mampir ke desa Gantung, membeli kain. Ahau aja dari Bangka, dukung Bang Joni. Ikam dari Belitung, kenapa milih yang lain? Betul, tepuk tangan. Benar. Harus samakan persepsi. Samakan persepsi, jangan salah pilih. Ika bisa lihat, semua kampanye tidak ada yang jelek. Saya bilang semua bagus kok. Jidho, Ngiho, Samho, bagus semua. Tapi ada yang paling bagus di dalam hati Asok Haji yang bisa jos. Betul. Ada sedikit tagline, gula pasir, gula aren. Joni Samsir memang keren. Wow, luar biasa. Apapun makanannya, minumannya ekstra jos. Siapapun bupatinya tetap kita pilih jos. Sementara itu, Jurkam Fendi Haryono dalam orasinya mengatakan, Dan terima kasih untuk yang telah hadir di sini. Saya sangat senang dan merasa dihargai oleh semua yang mau hadir di sini. Bapak Ibu, mungkin semua rata-rata sudah kenal saya. Saya sudah menyelesaikan tugas saya di DPRD selama 5 tahun. Dan saya bangga ngai mungkin siau berdiri di depan Bapak Ibu semua. Karena menurut saya kami sudah melaksanakan tugas dengan baik. Tugas apa itu? Pertama, saya senang bisa menyelesaikan jalan Selokan Keula di Gang 60. Dulu Gang 60 dari 2014 sampai 2019 jalannya hancur luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Iya, semangat. Kalau ada yang nak beranak lewat sana, kecai coba cut loy. 2022 akhirnya terselesaikan semua. Selanjutnya Jalan Kenanga. Waktu itu jalan Tanah Merah bisa kita bikin untuk pengaspalan. Masih ada sebentar ya, itu Jalan Kenanga itu rumah saya ya, itu terbukti yang dibikin sekarang udah mau diaspal ya, hari ini udah dibetulin, sangat luar biasa ya. Kita tepuk tangan, sangat berterima kasih dengan Pak Fendi Haryono, tepuk tangan dong, karena gara-gara dialah semua menjalanan terbaik udah terbukti buat kita semua. Percayalah dari hati nurani yang berkata, sangat berterima kasih dengan Pak Sohab. Jalan Endek sudah lumayan, sudah ada perbaikan jalan di Jalan Endek. Terus yang terakhir Bapak Ibu, kalau yang tinggal di sekitar Perumnas,
Ada perbaikan jalan tahun kemarin dari ABC Mat sampai ke dalam 4,1 km. Cuma memang belum selesai semua. Aibulo belum selesai. Kemarin di daerah Aibai tempat Rini Susu Kacang lah ada pengaspalan tapi salah aspal. Kenapa? Karena Pendi sebagai DPRD masih mempunyai kesulitan untuk koordinasi dengan bupati dan jajarannya. Kalau ada bupati yang teman kita, ada bupati yang seperti saudara kita, akan jauh lebih mudah. Kenapa? Saya bisa bisik-bisik. Kalau memang Pak Joni Alamsyah dan Pak Samsir diberikan amanah, kalau di sini Aibulo lampunya dada, aku bisik, Pak Samsir, tolong bantu perbaikan jalan Aibulo, bisa lebih cepat karena kita berkawan. Kalau dia tidak mau melaksanakan, partai saya tidak dukung dia lagi ke depannya. Tepuk tangan dong sampai ke ujung sana, tetap semangat ya. Makanya kalian dengarlah ke kuping sampai nyeresap ya. Tapi saya yakin Pak Samsir ini orang yang komitmen. Saya sudah kenal dia sudah hampir 10 tahun. Kami sama-sama di DPRD. Aku Aceh. Mengapa di sini ada hadir seorang anak muda yang ganteng? Itu namanya Bang Yuri Kemal. Nanti aku mau cerita dia siapa. Tapi mengapa dia hadir di sini? Karena tidak semua urusan mau semua dahulu bisa diselesaikan hanya di kabupaten. Contoh, ada jalan yang namanya jalan provinsi, kabupaten tidak bisa. Contoh, ketika kami waktu mau ngurus Sungai Siburi karena banjir, kami harus minta tolong dengan gubernur. Karena sungai, kewenangan gubernur. Contoh, perizinan, ada yang perizinan di kabupaten, ada yang di provinsi, ada yang di pusat. Artinya apa Bapak Ibu? Fendi mencoba mengundang, meminta tolong Bang Yuri untuk hadir di sini, Bang Joni untuk hadir di sini, karena Bang Joni dengan Bang Yuri adalah teman dan sahabat baik Bapak Ibu. Ada yang kenal Bang Yuri siapa? Simo? Mesti ya? Beliau namanya Yuri Kemal. Umurnya 40 tahun sama seperti saya, cuman gantengnya lebih banyak dikit dibanding saya, gemoynya lebih gemoy saya. Beliau ini adalah seorang pengacara yang sukses dan hebat di Jakarta. Tepuk tangan dong, semangat ya. Beliau ini kenapa saya sebut hebat? Saya juga pengacara, tapi kelasnya masih kalah jauh dengan beliau. Beliau adalah pengacaranya dua presiden, Presiden Jokowi dan pengacaranya Presiden Prabowo. Wow, luar biasa, semangat ya. Beliau ini Kiapa adalah satu-satunya menteri dari Belitung, Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra adalah orang tua ayah dari Pak Yuri ini. Jadi artinya apa? Istri beliau datang untuk menemui masyarakat. Pak Yuri ini bukan kaleng-kaleng, temannya sama artis di Jakarta, temannya Raffi Ahmad. Istrinya tapi tidak ikut arisan, tidak ikut main tenis, mau turun dengan suaminya untuk menemui masyarakat. Luar biasa. Luar biasa ya. Duitlah banyak. Aki ngapa mak nyalon pulang kampung untuk membangun Belitung? Bang Joni Alamsyah, kenal tak? Misalnya udah sering lihat foto yang dia tampil di rencana itu. Ganteng foto atau ganteng orang? Kalau di foto juga ganteng, orangnya juga ganteng, sangat luar biasa. Pak Riki memang manis mulutnya. Bukan, memang nyata. Lihat aja anda kan masih gagah tuh, jos apa itu? Jos. Enggak ya. Saya sebenarnya sama dengan Bapak Ibu. Hari ini ada bola, nyaman nonton bola kalau kita mau pikir pribadi. Tapi Bapak Ibu, kita mau mencari pemimpin, mau mencari bupati. Yang penting dari bupati dan pemimpin ataupun wakil gubernur, dia harus mempunyai karakter, dia harus orangnya baik, dia harus mempunyai integritas, dan yang terpenting dia harus orangnya mempunyai komitmen. Saya kenal dengan Bang Joni Alamsyah sudah 5 tahun. Kalau barang bagus saya berani bawa, kalau orangnya saya rasa tidak bagus, saya tidak akan berani bawa Bapak Ibu, karena ada apa-apa saya akan disalahkan. Betul tidak? Tadi ada yang nanya, Bang Joni ini siapa? Cuma lu.
Bang Joni ini adalah seorang pengusaha. Dia bisnisnya seluruh Indonesia. Kualiong ceh. Pakai handphone enggak? Yuyu handphone lah? Ada. Ada ho? Yuk kau TikTok oh? Jarang. Jarang. YouTube? YouTube kadang-kadang. Jadi sering nonton apa? Saya tuh nontonnya apa ya? Kalau saya Korea. Bukan Korea. Korea saya enggak. Cuma saya nonton Indonesia aja. Nonton Indonesia. Pak Aliong nonton, Aliong cek kalau nonton tidak ada signal bisa nonton nggak? Oh nggak bisa. Nah, Bang Joni ini usahanya adalah membangun menara-menara untuk signal HP di seluruh Indonesia. Ya tepuk tangan dong, semangat. Makanya udah tertolong satu signal buat kita, menara ya. itu biayanya cipat ya sampai 1,5 M. Wah. Beliau sudah membangun ribuan menara. Artinya beliau sudah sukses. Makanya beliau udah menolong kita karena udah ada channel buat kita semua ya. Apa Bang Joni ada buka pertashop di Belitung? Apa Bang Joni ada sewakan lahan untuk minimarket modern? Tidak ada. Bang Yuri dan Bang Joni mereka cari uang di luar. Cari uang di luar dibawa ke Belitung. Jadi sebagai pemimpin dia tidak berkompetisi dengan masyarakat atau dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Belitung. Mereka datang ke Belitung hanya untuk membangun Belitung dan menorehkan sejarah. Masih di lokasi yang sama, calon Bupati Belitung Haji Joni Alamsyah Hidayat, dalam orasinya, mengatakan, malam hari ini aku coba pingin lebih dalam memperkenalkan diri Joni Alamsyah. Seperti apa sih sebetulnya Joni Alamsyah itu ya. Tapi yang jelas hari ini semua saudara-saudara aku yang hadir malam hari ini pasti sudah tahu Joni Alamsyah pingin mencalonkan diri sebagai Bupati Belitung ya. Tapi yang lebih penting sebetulnya aku ingin menjadi bagian daripada saudara Koko dan Cece semua. Itu lebih penting bagi aku. Dan aku kalau seandainya boleh hari ini, malam ini, anggap aku sebagai Koko Mika. Koko dan Cece yang sangat saya banggakan. Saya Joni Alamsyah memang benar-benar terlahir dari Belitung ya. SD, SMP aku ada di Belitung ya. Aku merantau keluar dari Belitung karena apa? Tidak ada pilihan saat tahun 86 itu. Kalau mau menempuh pendidikan, saya harus keluar dari Belitung. Bukan aku tidak sayang, bukan aku tidak cinta dengan Belitung, tapi kondisi pendidikan yang memang tidak ada. Sehingga aku merantau jauh ke luar daripada Belitung. Di mana tempat tujuan aku? Aku terakhir itu berada di Banjarmasin, Bapak, Ibu semua, Koko dan Cece semua. Di mana aku di Banjarmasin? Aku di Banjarmasin itu menempuh pendidikan sambil kerja. Di mana aku kerja? Aku kerja itu di Barito Pacific. Pernah dengar perusahaan itu? Barito Pacific Group. Itu milik konglomerat nomor 1 di Indonesia. Namanya Bapak Prayogo Pangestu. Di sanalah karakter aku dibentuk. Di sanalah aku betul-betul memulai hidup baru saya. Dari seorang pelajar jadi seorang pekerja dan seorang mahasiswa. Sepanjang 15 tahun Koko dan Cece saya kerja di sana. Sampai aku termasuk adalah orang-orang kepercayaan yang amat sangat di Barito Pacific itu. 15 tahun aku bekerja di sana. Saya memegang jabatan terakhir itu saya mundur adalah saya sebagai General Manager Purchasing. Saya yang mengendalikan seluruh kebutuhan korporasi-korporasi yang ada. Jadi seluruh perusahaan, seluruh PT-PT yang ada, sayalah yang mengendalikan semua kebutuhannya. Dari mulai pembelian cabai, pembelian alat berat, sayalah yang dipercaya oleh Bapak Prayogo. Saat itu mungkin transaksi yang saya kendalikan mungkin sampai 2 triliun per tahun. Ya, perusahaan yang terbesar di dunia saat itu.
15 tahun saya di sana. Setelah itu Bapak Ibu, ya, saya tidak pernah bekerja dimanapun selain di tempat Bapak Prayogo. Kenapa saya tidak bekerja di lain? Padahal kesempatan di luar juga banyak, godaan untuk diberikan fasilitas juga banyak. Akan tetapi saya menjaga komitmen dan kesetiaan saya sedemikian rupa. Cece dan Koko semua, saya tidak pernah pindah kemana-mana, ya. Saya mau keluar tahun 98 saat saya ingin memulai usaha saya. 2 tahun saya ditahan untuk tidak bisa keluar. Setelah tahun 2000 baru saya membangun usaha saya dan sampai saat ini. Makanya di situ terlihat untuk menjadi orang, ya, yang kira-kira itu menjaga komitmen dan kesetiaan itu bisa sudah terlihat Koko dan Cece semua, ya. Padahal kalau saya bekerja terus sampai sekarang pun saya masih nyaman, ya. Tapi saya tidak pernah bekerja dimanapun seumur saya hidup. Saya hanya kerja sama Pak Prayogo. Setelah itu saya berusaha sendiri sampai saat ini. Pasti semua Koko dan Cece tanya nih, kenapa kau nak balik ke Belitung? Iyalah kira-kira. Koko semua, saya kembali ke Belitung ini bukan karena saya kalah bertanding di luar, ya. Sampai saat ini manajemen saya masih eksis untuk terus berkembang, terus hidup. Akan tetapi ada panggilan hati saya yang paling akan menusuk saya. Kalau seandainya saya masih sehat, saya tidak bisa berbuat untuk Belitung. Saya tidak tahu besok saya apa sehat apa saya sakit. Tapi selagi saya sehat, saya ingin menjadi pelayan dari bagian dari Koko dan Cece juga yang ada di sini. Saya siap untuk itu. Sementara itu, calon wakil Bupati Belitung, Syamsir S. Ikom, dalam orasinya mengatakan, tidak boleh lagi perdebatan siapa. Kita semua sama tanpa terkecuali di seluruh Kabupaten Belitung itu Bapak Ibu. Dan saya Bapak Ibu sama dengan Ko Pendi, Ko Freddy, Cevina, Ko Agung di DPRD sama 10 tahun di DPRD Bapak Ibu. Boleh tanya mereka gimana Pak Syamsir, jangan saya yang menyampaikan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu selama 10 tahun banyak juga saudara kita dari Tionghoa ini atau saudara kita di Belitung ini yang saya bantu Bapak Ibu. Baik yang sakit, baik yang BPJS-nya nunggak sampai 5-8 juta Bapak Ibu. Itu rakyat kita semua yang harus kita bantu tanpa pandang bulu siapapun Bapak Ibu. Masih di lokasi yang sama, calon wakil gubernur Babel, Yuri Kemal, dalam orasinya, mengatakan, tolonglah kami-kami ini diberikan kesempatan. Jangan sampai kami-kami ini yang tengah berjuang ini layu. Jangan sampai perjuangan kami ini menjadi sia-sia. Dan jangan sampai kami ini tidak jadi pemimpin dan harus melihat Bapak Ibu sekalian selama 5 tahun ke depan mungkin dilanda kesulitan dan dilanda kesusahan. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena sekarang adalah sejarah terjadi di Belitung ini Bapak Ibu sekalian, di mana kabupaten dan provinsi bisa linear, sehingga ada komunikasi yang baik terjalin antara kabupaten dan provinsinya, sehingga apapun yang akan dilakukan, program dan kerja nyatanya akan nyambung. Itu yang kami jamin Bapak Ibu sekalian di Belitung ini. Dan satu lagi yang kami tawarkan sebagai pasangan beramal, kami memiliki akses ke pusat dan kami adalah satu-satunya paslon yang bisa menyatakan kami punya akses ke pusat secara langsung. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya pengacara Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia terpilih 2024-2029. Saya mewakili beliau pada saat sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Saya bertindak sebagai sekretaris tim pembela Prabowo Gibran. Mungkin Bapak Ibu lihat di sini bisa pernah direka ulang. Pada bulan Mei saya itu adalah sekretaris tim, di mana saya sebagai anak muda, anak Belitung, berlaga di panggung nasional.
memberikan tanggapan argumentasi di hadapan jutaan masyarakat Republik Indonesia, dan nasib seorang presiden ini ada di tangan-tangan kami, tim pembela hukum Prabowo Gibran. Dan alhamdulillah Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah prestasi yang kami tawarkan, bukan kaleng-kaleng, bukan omong-omong, tapi fakta. Dan kami berani mempertanggungjawabkan apa yang kami sampaikan pada hari ini, bahwa memang kami betul adalah kami pengacara presiden. Dan kita bisa bangga, kita punya Pak Profesor Yusril Iza Mahendra di pusat sebagai Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena apa? Tidak lepas pembangunan yang terjadi di daerah ini, tidak lepas daripada campur tangan pusat. Sehingga apabila kabupaten memiliki kesulitan, provinsi memiliki kesulitan, kita ada Pak Yusril, orang Belitung asli yang bisa membantu kita memajukan kampung kita sendiri. Betul? Sementara itu, istri dari calon wakil gubernur Babel, Natali, dalam orasinya mengatakan, visi misi semua paslon pasti visi misinya bagus, pasti visi misinya berjanjinya indah-indah semuanya, ujung-ujungnya pasti untuk membangun Bangka Belitung. Tapi satu, pertama, kami gubernur dan wakil gubernur hanyalah satu-satunya paslon yang bisa menawarkan kepada ibu bapak kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk seluruh masyarakat Bangka Belitung. Tidak ada paslon lain yang bisa berkata demikian dan bisa melindungi masyarakatnya dari hukum. Terbukti dari debat kemarin, dilontarkan pertanyaan mengenai hukum. Salahnya dilontarkan pertanyaan hukumnya kepada Pak Wakil Gubernur kita, orang hukum. Nggak pakai basa-basi, nggak pakai mikir lihat atas kiri kanan, langsung mic dijawab tunai sama Wakil Gubernur kita. Tunai dijawab. Kegiatan kampanye kali ini lagi-lagi berjalan dengan sukses dan lancar. Dari Desa Air Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Iswandi, HiTVBerita.com melaporkan.